Halo, perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Azida Fuada Anwaris Kika, Azida Fuada Anwaris, Berliana Setiawati, dan Wela Priscilla akan memaparkan laporan progres kami mengenai evaluasi pengendali internal yang kami lakukan di CV Anagata Sasmita Loka Consulting atau biasa disebut ANSAK. Berikut merupakan outline dari presentasi kami hari ini. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan memulai dengan mereview survei awal. Dalam pembahasan survei awal ini, kami akan memaparkan tentang tujuan operasi dan jenis layanan dari ANSAK, proses manajemen ANSAK, serta ketentuan yang berlaku di ANSAK. Mengingat kembali bahwa ANSAK ini merupakan perusahaan jasa yang memberikan layanan dalam hal psikologi, maka tentu saja tujuan operasi dari ANSAK ini atau visi dari ANSAK ini adalah untuk menjadi lembaga yang memberikan pelayanan dan fasilitas untuk menggunakan kebijaksanaan dalam proses pengembangan sumber daya kekinian maupun ke masa depan. Dalam melaksanakan operasional dari bisnisnya sebagai perusahaan pemberi layanan atau perusahaan jasa, ANSAK menawarkan beberapa bentuk kegiatan yang berjumlah 8, di mana bentuk kegiatan ini merupakan breakdown atau total dari 3 jenis layanan yang ditawarkan oleh ANSAK, yaitu profiling, training, serta forecasting, kegiatan penelitian dan pengkajian. Nah, dari ketiga layanan ini di-breakdown-lah menjadi 8 kegiatan, yakni assessment, study dan kajian, penyusunan naskah akademik, survei dan pemetaan, personal development, work skill development, feasibility study, serta kajian proyeksi. Masuki poin proses manajemen dari ANSAK, kami sajikan kembali activity diagram dari proses bisnis ANSAK yang dapat dilihat pada layar, dan untuk prosesnya sendiri telah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Struktur organisasi perusahaan ANSAK. Di sini struktur organisasinya bersifat flat, di mana pimpinan perusahaan yaitu General Manager yang langsung membawahi divisi kajian penelitian, counseling, training, lalu divisi marketing, lalu finance dan admin, dan divisi HRD. Selanjutnya, saya akan membahas terkait job description. Yang pertama yaitu General Manager. Tugasnya mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional perusahaan, mengotorisasi transaksi pengeluaran atau pembayaran, lalu menyetujui anggaran yang telah disusun dengan divisi finance, serta melakukan quality control. Lalu yang kedua yaitu divisi kajian atau penelitian. Di sini tugasnya yaitu mencari tim ahli untuk melakukan kajian, lalu melakukan negosiasi dengan tim ahli, melakukan koordinasi dengan tim ahli dari awal hingga akhir pengerjaan proyek, serta menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah proyek tersebut dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, divisi konseling dan training. Tugasnya yaitu merencanakan pelaksanaan kegiatan pelatihan, konseling, dan tes psikologi, lalu mencari narasumber yang dibutuhkan, kemudian melakukan negosiasi dengan narasumber yang bersangkutan, serta melakukan koordinasi dengan narasumber supaya kegiatan pelatihan atau konseling yang akan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi permintaan klien. Yang keempat, divisi marketing. Tugasnya yaitu menyusun strategi pemasaran, melakukan promosi secara offline dan online di media sosial, atau ini lebih dikenal dengan istilah digital marketing, serta merancang desain dan konten website. Lalu yang kelima yaitu finance dan admin. Tugas finance dan admin ini pada perusahaan ANSAK yaitu membuat anggaran perusahaan bersama dengan general manager, di mana anggaran tersebut terdiri dari rencana anggaran biaya proyek dan rencana anggaran biaya lembaga. Lalu mengevaluasi anggaran dan realisasinya minimal setiap 6 bulan sekali.
Kemudian mengurus administrasi proyek dan pajak, lalu membuat daftar hadir, daftar gaji, dan bonus karyawan. Kemudian mengurus administrasi fasilitas kantor atau proyek seperti internet, telepon, dan aplikasi Zoom. Melakukan transaksi keuangan yang berhubungan dengan operasional perusahaan, mencatat transaksi keuangan, serta membuat laporan keuangan tahunan. Dan yang keenam yaitu HRD. Tugasnya ialah melakukan rekrutmen staff, lalu membuat MOU kerja, melaksanakan upgrading karyawan, membuat laporan kinerja, mengadakan kegiatan sinau bulanan untuk warga sekitar, lalu mengurus snack dan makan siang karyawan, mengadakan kegiatan gathering tahunan, serta membuat surat keterangan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kebijakan yang berlaku di ANSAK, meliputi dua subbagian. Yang pertama, kebijakan internal CV ANSAK, dan yang kedua, kebijakan CV ANSAK dengan klien. Kita akan membahas bagian pertama dulu, yaitu kebijakan internal CV ANSAK. CV Anagata Sasmita Loka Consulting atau ANSAK merupakan perusahaan jasa yang memberikan layanan pada bidang kajian, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia melalui layanan psikologi dan training. Pemilik ANSAK merupakan sepasang suami istri yang dalam pelaksanaan kerjanya lebih menekankan kultur kekeluargaan kepada para karyawannya, mengingat kantor ANSAK masih menjadi satu dengan rumah pemilik. Hal tersebut tentu menambah nuansa kekeluargaan yang cukup erat dan menjadikan fleksibilitas yang cukup leluasa dalam pengaturan kerjanya. Oleh karena itu, ANSAK cukup melakukan internalisasi nilai-nilai dan kultur organisasi kepada karyawan guna membentuk kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan organisasi. Belum terdapat aturan kerja yang terdokumentasi tertulis, baik dalam bentuk surat ketetapan, standar operasional prosedur, tata aturan, dan lain sebagainya. Meskipun aturan tersebut belum terdokumentasi, para karyawan sudah dapat melaksanakan aturan kerja dengan baik. Nah, karena internalisasi nilai-nilai dan ketentuan yang belum tertulis tadi masih dalam batas kontrol pemilik ANSAK dengan jumlah karyawan 5 orang. Adapun aturan tidak tertulis tersebut mencakup dalam ketentuan proses rekrutmen karyawan, pelaksanaan upgrading skill karyawan, pembagian dan pelaksanaan kerja, dan kerja, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya proses rekrutmen ini, ANSAK merekrut karyawan dengan metode seleksi berdasarkan kriteria dan kebutuhan perusahaan yang dilakukan oleh divisi Human Resource Development. Adapun rekrutmen karyawan ini dibedakan menjadi karyawan tetap dan karyawan outsource. Karyawan tetap ANSAK ditempatkan pada divisi marketing, finance, administrasi, HRD, divisi produksi yang meliputi produksi, kajian dan penelitian, dan produksi konsultasi dan training psikologi. Adapun karyawan yang bersifat outsource dikhususkan untuk merekrut tenaga ahli untuk membantu proses produksi dalam layanan kajian penelitian maupun konsultasi training psikologi. Tentunya terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara karyawan tetap dan karyawan outsource. Karyawan tetap bertanggung jawab atas berjalannya operasional bisnis secara harian yang sudah ditetapkan berdasarkan divisi-divisi terkait. Sedangkan karyawan outsource bekerja sesuai dengan kontrak pembuatan layanan produk tertentu, apakah itu kajian penelitian atau konsultasi training psikologi. Nah, karyawan outsource ini disebut sebagai tenaga ahli yang sifat kerjanya by project. Nah, ANSAK sendiri memilih tenaga ahli ini berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga ahli tersebut, keahlian dalam bidang kajian penelitian maupun psikologi, dan tentunya masih mengutamakan nilai kepercayaan dari pemilik ANSAK terhadap tenaga ahli, baik melalui channel tertentu, pertemanan, dan
lain sebagainya. Karena untuk rekrutmen tenaga ahli ini ANSAK lebih condong terhadap kepercayaan yang sudah dimiliki, jadi dia bisa merekrut tenaga ahli tersebut, tetapi berdasarkan dengan kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, untuk subbagian kedua yaitu terkait dengan kebijakan dengan klien. Sebagian besar klien ANSAK berasal dari lembaga pemerintah, baik dalam tingkat kecamatan, kota kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu, bentuk ketentuan atau aturan terkait sudah dinyatakan dalam bentuk tertulis formal, ini dalam kontrak kerja. Terdapat lembar dokumentasi surat perintah kerja dan memorandum of understanding. Selanjutnya kita akan membedah salah satu contoh surat perintah kerja untuk proyek pengadaan langsung kegiatan pengembangan pasar tradisional tahun 2020 yang dilaksanakan oleh ANSAK sebagai penyedia jasa kajian penelitian dengan klien Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, pada SPK ini mengatur banyak komponen secara rigid dan komprehensif. Nah, terkait dengan yang pertama yaitu lingkup pekerjaan. Yang kedua, hukum yang berlaku, penyedia jasa konsultasi mandiri, harga SPK, hak kepemilikan, jadwal, asuransi, pemutusan, penugasan personil, penanggungan dan resiko, pengawasan dan pemeriksaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima pekerjaan, perpajakan, hukum yang berlaku, penyelesaian perselisihan, perubahan SPK, perpanjangan waktu, peristiwa kompensasi, penghentian pemutusan SPK, pembayaran, denda, pengalihan dan atau subkontra, larangan pemberian komisi, dan yang terakhir yaitu tanda tangan pejabat pembuat komitmen, penyedia barang jasa layanan, dan otorisasi kepala bidang terkait. Nah, berdasarkan analisis lembar SPK tersebut dapat disimpulkan bahwa SPK tersebut sudah memuat secara rigid dan komprehensif hak dan kewajiban penyedia jasa yakni ANSAK dengan kliennya yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Laporan selanjutnya adalah terkait dengan Internal Control Questionnaire atau ICQ yang kami susun untuk menganalisis risiko dan lain hal sebagainya dari operasi bisnis ANSAK. Nah, ICQ ini kami susun berdasarkan dengan 5 komponen penting yang ada dalam KOSO, di mana itu ada lingkungan pengendalian atau control environment, lalu ada penilaian risiko, lalu ada yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Untuk komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Nah, di sini ini bertujuan untuk mengetahui nilai etika yang dibangun pada ANSAK, parameter manajemen dalam bertanggung jawab atas pengawasan kualitas jasa ANSAK, dan struktur organisasi serta kewenangan dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ICQ penilaian risiko. Nah, di sini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Nah, kita akan menyajikan beberapa pertanyaan yakni
apakah pernah terjadi pelanggaran kontrak di ANSAK, bagaimana frekuensi terjadinya, lantas layanan produk yang memiliki pelanggaran tersebut apakah bernilai tinggi, siapakah pelakunya, apakah kalian ANSAK turut terlibat dalam prestasi tersebut, serta pertanyaan lainnya. Selanjutnya yakni SQ, risiko keuangan dan likuiditas. Dalam kali ini kita membuat sejumlah pertanyaan untuk menilai risiko penggelapan keuangan yang ada di ANSAK yang dapat dilakukan oleh kawannya dan risiko terkait dengan tingkat likuiditas CV ANSAK sendiri. Nah, untuk pertanyaannya bisa disimak melalui tabel di layar. SQ selanjutnya yaitu terkait risiko kepuasan pelanggan. Nah, faktor kepuasan pelanggan ini menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja perusahaan jasa, khususnya ANSAK sendiri yang memang fokusnya terkait dengan layanan jasa, kajian penelitian, dan training konsultasi psikologi. Nah, terdapat beberapa pertanyaan terkait risiko kepuasan klien ini. Nah, bisa dirangkum bahwa di sini menekankan apakah terdapat klien yang tidak puas atas pelayanannya ANSAK, apakah terdapat keluhan terhadap pelayanan ANSAK, dan bagaimana kualitas output yang diberikan oleh ANSAK, dan terkait dengan apakah ANSAK untuk mengatur tentang keluhan dari kliennya itu. Nah, untuk SQ selanjutnya yaitu terkait dengan resiko pengorganisasian bisnis yang lebih merujuk ke manajemen bisnis dari CV ANSAK itu sendiri. Nah, dapat disimak dari layar bahwa terdapat beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah terdapat klien yang memiliki peran dan fungsi ganda dalam menjalankan kegiatan operasional ANSAK? Apakah terdapat penyelewengan tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki peran ganda? Dan pertanyaan terkait dengan proses quality control seperti itu. Selanjutnya yaitu ICQ, risiko terkait dengan sarana prasarana. Nah, dalam hal ini kita akan mengarahkan pertanyaan untuk menggali bagaimana sih risiko yang timbul dari sarana prasarana yang dimiliki oleh ANSAK. Khususnya kantor ANSAK sendiri masih menjadi satu dengan rumah pemilik. Nah, dapat pertanyaannya bisa disimak melalui layar berikut. SQ selanjutnya yaitu terkait dengan risiko bencana dan risiko gangguan teknis. Nah, kali ini terkait dengan risiko bencana ini yang dapat mempengaruhi atau mengganggu dengan penyimpanan file-file dokumen milik ANSAK dan bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh ANSAK sendiri. Nah, terkait risiko kedua yaitu terkait dengan gangguan teknis. Nah, hal ini dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan yang dapat disaksikan di layar. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Tujuannya adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi risiko yang dapat timbul pada perusahaan. Sehingga pada bagian ini, untuk masing-masing risiko yang terdiri dari risiko pelanggaran kontrak, risiko keuangan dan likuiditas, risiko kepuasan klien, risiko pengorganisasian bisnis, risiko sarana prasarana, risiko bencana, dan risiko gangguan teknis,
Disusunlah pertanyaan-pertanyaan yang berpengaruh terhadap pengendalian yang kiranya dapat mengatasi kemungkinan risiko yang muncul pada perusahaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat pada layar. Komponen selanjutnya adalah informasi dan komunikasi, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sistem operasional, dokumen terkait, atau otorisasi dari ANSAK. Selanjutnya adalah komponen terakhir dari KUSO dalam ISAQ ini, yaitu pengawasan atau monitoring. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih bentuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan terkait operasional ANSAK. Sekian pemaparan progress report kedua dari kelompok kami. Terima kasih.